ini apa? Kita lanjutkan ya yang kemarin ya. Kata Allah fi qulubihim maradun. Yang qulubuhum itu asal dari qulubi. Kenapa qulubi tidak qulubu? Karena artinya, karena ada jarnya, karena ada harfu jar. Jar itu apa? Yang memajrurkan itu bukan kasrokan, mengkasrokan ya. Di qulubihim, tapi tidak semua huruf jar memajrurkan. Tergantung itunya nanti. Ya. Jadi ini fi qulubihim asal katanya apa? Iya, kolaba. Pemorsona apa pemorsona? Kolaba. Artinya apa kolaba itu? Bukan. Kolaba itu bukan hati. Kolaba itu bolak-balik gitu. Itu kolaba. Iya, asal katanya itu kolaba. Kolaba itu artinya terbalik ya. Seperti misalkan wayan qolibu. Wayan qolibu itu artinya dikembalikan gitu. Jadi dari kata kolaba. Jadi qulub itu kenapa diambil dari kata akar? Itulah makanya kenapa Al-Quran itu menggunakan kata-kata yang sesungguhnya kalau kita pahami saja katanya, kita bisa ngerti kenapa hati itu diambil dari akar kata yang sama gitu dengan kata terbalik. Karena memang hati itu sering bolak-balik. Karena memang hati itu tidak tetap gitu. Makanya Allah menggunakan kata kolaba untuk menamai hati itu. Tapi ada hati juga, tidak semuanya hati. Hati itu dalam bahasa Arab bisa disebut apa lagi? Fuad, ya kan? Bisa disebut fuad. Kemudian bisa disebut apa lagi? Apa? Basor, absor. Ya kan la ta'mal absor gitu ya. Yang buta itu bukan matanya tapi mata hatinya. Itu penamaan hati. Tapi hati secara dohirnya, maksudnya hati yang ada di luarnya itu disebut kulub. Gitu, kulub. Nah, makanya penamaan hati itu ada yang disebut dengan lub. Gitu, lub. Zamannya apa? Albab. Albab itu bukan pintu itu dari lub. Itu bab, itu babun. Kalau zamannya abwab, kalau pintu itu abwab. Kalau albab itu dari lub. Lub itu artinya apa? Pokoknya hati yang paling dalam itu lub, gitu. Lub. Makanya yang namanya ulul albab artinya keluarga yang memiliki hati nurani, itu ulul albab itu sebenarnya. Jadi kalau di dalam terjemahan ulul albab itu sering diartikan orang-orang yang mau berpikir, padahal sesungguhnya yang namanya ulul albab itu adalah orang-orang yang mau mengasah nuraninya, itu ulul albab gitu. Nah, sementara di dalam terjemahan bahasa itu makanya kenapa? Karena kurangnya bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan bahasa Arab gitu. Seperti kemarin itu kata Ustaz Hilman Lailatul Qadar itu kan bukan dicari ya, tapi ada namanya digodok
dikejeng kayak gitu. Karena memang banyak kata-kata dalam bahasa Arab itu tidak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya zulum, fuad, basiroh, ya kan, basiroh juga untuk hati kan, tapi itu basiroh bisa digunakan untuk mata kan, basor. Tapi nah itu makanya ada bedanya kemarin, apa bedanya basor, apa bedanya ro'a, sama bedanya apa nador. Nah itu ada beda-beda tuh. Itu dalam bahasa Arab artinya sama, basor kemudian dengan nador sama ro'a, sama artinya penglihatan, tapi maknanya lain gitu. Dalam bahasa Indonesia diartikannya sama, karena kurangnya perbendaharaan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kekayaan bahasa Arab gitu ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Al-Quran, sungguh indah sekali kenapa Allah itu memilih kata-kata yang luar biasa gitu. Itu apa namanya, mukjizat dari sisi bahasa. Dan seperti kulubihim ini, itu asal katanya kolaba, artinya suka bolak-balik kolaba itu. Makanya hati itu sering bolak-balik. Makanya doanya ya muqallibal qulub gitu kan sabit qulubana gitu kan, ala dini ala taat. Sudah gitu lah itu. Bolak-balik gitu. Yang qalib itu kolaba ya. Kita mengulasnya sedikit. Kolaba bahwa hati itu memang bolak-balik karena asal katanya sendiri itu dari kata kolaba, sering bolak-balik. Contoh dalam Al-Quran misalkan kata kolaba itu banyak ya, yang apa namanya, yang dibentuk dari kata kolaba itu. Memang kebanyakannya itu bermakna hati. Tapi ada juga yang bermakna dikembalikan, misalkan wayan qolibu. Nah, wayan qolibu itu artinya dikembalikan. Wayan qolibu ila ahlihi itu kan dikembalikan kan, masrur dalam keadaan. Tapi kebanyakan itu kalau dari kata qolaba itu menunjuk kepada hati. Dari sekitar 150-an kata qolaba dalam Al-Quran, itu hampir 90% itu menunjukkan kepada hati. Hampir semuanya kepada hati. Ini concernnya Al-Quran terhadap hati memang ya. Concernnya terhadap hati. Jadi tidak terlalu banyak kata yang berakar dari kata qaf, lam, dan ba itu menuju kepada kata yang lain. Hampir kebanyakan semuanya menuju kepada hati. Fi qulubihim, di dalam, fi itu menunjukkan tempat ya. Di dalam qulubihim, apa artinya qulubihim? Hati-hati mereka. Kalau hati-hati kalian apa? Qulubikum. Itu bedanya ya. Kalau pokoknya kalau mereka pakai hamim, kalau kalian pakai kaf mim. Itu bedanya gampang. Kalau ini kan benda ya. Tapi kalau kata kerja untuk mereka pakai apa? Ini kan benda nih. Tapi kalau kata kerja untuk mereka pakai apa? Pakai ta. Kalau kalian pakai ta, tapi kalau mereka pakai ya. Itu kalau untuk kata kerja awalnya. Tapi ujungnya sama, kum sama akum, gitu kan? Gitu, ujungnya sama gitu. Gitu ya. Fi qulubihim maradun. Maradun asalnya apa? Ya, mim, ro, dan bo. Itu asal kata dari kata maradun, yang artinya memang sakit ya, maradun gitu ya. Gimana apa ini? Marid itu sakit. Kata marid dalam Al-Quran itu tidak banyak. Kata marid itu dalam Al-Quran hanya sebanyak, ya banyak lah, paling marid sakit, marid itu sakitnya, marid bon gitu kan. Tahu ala safarin fa'idatun min al-qar, misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang marid itu marado. Kemudian yang uniknya dari kata marid itu sebentar.
Marbun itu yang diridhoi kan. Nah itu makanya apa ya, mardo mabiyah dari kata ridho ya, ridho itu asal katanya beda. Itu asal katanya ro bo dan ya, robia. Beda ininya, beda apa namanya, beda katanya. Tapi kalau ditambah umi memang mirip, jadi mardo jadi marbiyah ya, tapi akar katanya beda, akar katanya yang berbeda. Iya, gitu ya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit, maradun. Fazadahum, artinya fazadahum, asal katanya apa fazadah? Ya, ya, karena gini, ingat rumusnya huruf alif dan huruf ya itu bisa saling tukar menukar, gitu kan? Seperti misalkan zada yazidu itu artinya za, ya dan dal. Tapi itu huruf itu kan bisa berganti-ganti dengan alif. Contoh misalkan apa? Aro, roa, aro aida. Maksudnya apa ya? Pokoknya banyak lah huruf alif dan huruf ya itu bisa tukar menukar. Contoh misalkan ini zayada jadi zada, ya kan, zada. Zayadanya ianya diganti dengan alif, itu zada yazidu ziyadatan. Nah, itu masdarnya gitu ya. Itu banyak nanti ininya apa namanya pembentukan kata yang lainnya. Fazadahum, maka zadahum artinya apa? Zada artinya apa tadi? Ditambah gitu. Maka Allah tambah gitu. Allahnya harus didahulukan ya. Maka ditambah bagi mereka oleh Allah marodo gitu, penyakit. Jadi gini, marodun itu satu penyakit gitu ya. Tapi kalau marodo berbagai macam penyakit gitu. Jadi marodo itu apa namanya ininya, masdarnya. Kalau marodo itu satu penyakit. Jadi di dalam hati mereka itu ada penyakit gitu. Fi qulubihim maradun. Hati apa penyakit itu cuma satu asalnya gitu. Penyakitnya cuma satu. Tapi karena penyakit itu dipelihara, fazadahumullahu maradun. Allah tambah lagi berbagai macam penyakit di dalam hatinya gitu. Sama seperti misalkan gini. Ada orang punya penyakit nih. Contoh misalkan penyakit apa ya? Bukan penyakit fisik, secara fisik misalkan apa? Misalkan efek sampingnya misalkan diabetes itu mah jauh, terlalu jauh. Misalnya gini, orangnya ada penyakit itu dari jantung misalkan. Contoh misalkan orang punya penyakit jantung nih, jantung itu nggak diobati gitu, ya kan? Jantungnya nggak diobati, dibiarin, dia bisa ngerembet ke mana-mana. Nah kayak gitu. Orang itu punya penyakit, kata Allah. Penyakit itu misalkan penyakit malas, misalkan dalam hatinya nggak mau ibadah, nggak mau apa-apanya kalau dihubungkan kayak ini. Nah, karena malasnya itu dipelihara, fazadahumullahu maradun. Allah tambah lagi berbagai macam penyakit. Nah, kayak gitu. Itu marodo. Itu makanya apa namanya, seperti di ayat yang kemarin yang telah kita lalui itu, yang mirip-mirip kayak gini gitu ya. Allah asalnya satu, tapi Allah tambah lagi. Kenapa? Karena mereka tidak mau merubah sikapnya. Gitu. Karena mereka tidak mau merubah sikapnya. Fi qulubihim maradun fazadahum. Maka Allah tambah bagi mereka maradun, berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Fazadahum. Fazadahumullahu maradun. Zada itu fi'il madi kalau di sini ya. Dari apa namanya, dari zayada itu, zada yazidu gitu kan, zada yazidu ziyadatan. Wa apa wa dan la
Oh, enggak, la-nya kalau la-nya bersatu, kalau la bersatu bukan, kalau la bersatu la itu sama dengan li. Kalau bersatu dengan yang lain, seperti lahum dan li itu sama. Jadi bagi artinya. Jadi walahum dan bagi mereka gitu. Jadi kalau adalah gimana Pak? Iya, bisa bagi, bisa untuk, bisa milik gitu. Misalkan li milikku gitu. Itu nanti tergantung ininya, tergantung konteksnya, biasanya tergantung ayatnya, ya itu kan seperti walahum yang milik mereka, maksudnya bagi mereka gitu kan. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arabnya sama, cuma dalam penerjemahan bahasa Indonesia harus dibikin enak gitu kan. Contoh misalkan seperti kita kurang enak mendengar orang Malaysia ngomong misalkan, nah, ya kan? Nah kayak gitu, tapi sebenarnya konteksnya sama gitu loh, maksudnya sama tapi kita kurang enak. Nanti ya saya jemput di apa, kalau bersedia nanti saya jemput di rumah. Maksudnya apa? Dijemput itu diundang gitu, bukan kita yang dijemput, tapi dijemput itu artinya diundang kan. Nah kayak gitu Malaysia, kayak gitu. Ini juga sama. Jadi biar enak terjemahannya, jadi bisa pakai supaya, bisa pakai li, bisa pakai dan apa, untukku dan lain sebagainya. Walahum dan bagi mereka azabun artinya apa? Siksaan. Ada itu memang nggak ada ini lagi ya. Itu pokoknya kalau ada huruf yang bentuk oleh huruf ain, za dan ba itu artinya azab. Azabun alim. Apa itu alim? Alim itu alim itu ya. Alim itu yang pedih. Kalau Pak memang nggak mau alim ya. Itu alim. Nah beda makanya antara alim dengan alim. Ya. Itu alim. Iya. Jadi beda pengucapan itu bisa beda arti. Alim pakai ain itu artinya mengetahui, tapi kalau alim pedih gitu. Engkau gitu, engkau kalian gitu, pakai ta. Iya. Wala itu panjang, wala taqrabu gitu. Lagi. Walahum adabun alimun itu masdar ya. Masdar, jadi kesakitan itu banyak gitu. Jadi berbagai macam kesakitan gitu. Alim itu bentuk apa? Rasa sakit yang bermacam-macam gitu. Jadi nggak ada definitif sakitnya itu. Gitu. Kalau misalkan sakit kepala, ya sakitnya cuma di kepala gitu. Ya kan? Tapi kalau yang namanya azabul alim, siksa Allah yang sangat-sangat pedih, itu sakitnya itu tidak hanya di tempat, tapi di berbagai macam tempat baru alim. Ya, semua yang terasa itu alim, azabun alim. Gitu. Jadi sakitnya itu bukan sekedar apa namanya ya, bukan sekedar sakit tidak aja gitu, tapi semuanya gitu alim itu ancaman Allah walau azabun alim. Nah, di dalam Al-Quran Allah banyak memberikan gambaran berbagai siksaan. Bilang ada yang azabun muhin. Nah, orang-orang Al-Quran gitu ya sering mensejajarkan antara azab alim dengan azabun muhin. Dan itu adab yang alim itu sama adab yang muhin itu hampir semuanya ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah gitu. Itu hampir semuanya gitu. Contoh misalkan surat Rahman wa minan nasi may yashtari lahu hadits yudilla sabilillah bil haq. Kemudian di sini adalah adabun muhin. Atau misalkan di dalam surat Al-Anbiya itu pun sama, alim muhin itu kebanyakan hampir semuanya menunjuk pada orang-orang yang takabur dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa alim sama muhin? Alim ada siksa yang sangat-sangat pedih yang dirasakannya itu tidak hanya satu macam gitu siksanya. Nah sementara muhin itu siksa yang memalukan, itu muhin. Nah gitu. Muhin itu yang menghinakan,
itu adalah orang-orang yang mendustakan dan tabu terhadap ayat-ayat Allah gitu. Itu apa objek yang akan menderita sebagai muhin dan alim itu. Nah, alim itu udah pedih, udah luar biasa sakitnya, kemudian muhin itu apa? Dihinakan gitu. Tahu kan di apa yang dihinakan ada orang maling. Bukan sebenarnya orang maling. Iya, orang maling kencereng misalkan. Ya kan, malingnya seberapa karena dia maling masjid. Diarak sama jamaah, ditelanjangi, diarak di jalan, itu bukan gitu. Kalau cuma dipukulin di tempat, mungkin itu alim saja gitu. Itu alim, gitu, dipukulin gitu kan, diganggu, nggak ada orang tahu. Maksudnya cuma panitia misalkan, dipukuli ini gitu kan, dijemur, itu alim kan. Tapi kalau yang namanya muhin itu bisa sampai ke moral itu mungkin gitu. Jadi kalau alim itu mungkin sebatas fisik ya wallahu alam, tapi kalau muhin itu disiksa sampai ke moralnya. Jadi tersiksanya itu bukan hanya sekedar fisik, tapi kalau muhin tersiksanya itu sampai ke moralnya. Itu ada muhin gitu. Itu apa namanya dalam Al-Qur'an. Bima kanu bi apa? Dengan ya maaf apa kanu cara bahasa itu apa? Kanu itu apa ya? Kata kerja itu gitu ya. Jadi bisa adalah maksudnya mereka itu telah berbuat seperti itu loh gitu. Kanu itu. Bukan, jadi kanu itu bukan. Kalau itu sebenarnya verb gitu. Bukan sifat. Iya, jadi kalau itu tuh. Jadi dimakan apa yang telah mereka perbuat dengan itu. Makanya gini. Contoh misalkan karena nah itu kan. Nah, itu berarti kan sebelumnya ada perbuatan dulu. Karena ini juga sebagai pekerjaan. Tapi pekerjaan itu tidak perlu disebut lagi gitu. Karena jadi sudah ada referensinya. Jadi kan seperti misalkan kan kanu iwan syayatin. Kanu itu mana ke ayat sebelumnya ya ini mubazir gitu. Jadi kalau karena ya kunu itu biasanya merujuk pada satu pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Nah seperti ini misalkan bima kanu atas apa yang telah mereka apa. Nah ini mah di belakangnya ya ribuan gitu. Jadi pekerjaan bisa disebut adalah itu sudah ada referensinya gitu, ada referensinya adalah mereka maksudnya adalah mereka apa yaitu pekerjaan bisa di belakang bisa di depan itu menunjukkan satu perbuatan dan perbuatan itu bisa dijelaskan sebelumnya atau dijelaskan di sesudahnya itu karena yang dulu ya itu asal tentang itu yang pun itu katanya dari kaf waw dan nun ya nggak tahu kawana nggak tahu kawina nggak tahu kawana itu nggak tahu pokoknya kaf waw dan nun makanya seperti misalkan gini sering menulis ini menulis apa ini asal katanya apa ain lam dan mim ini bacanya apa kan tahunya alama kalau kita nggak baca kamus itu alama kita tahunya padahal alima gitu alima makanya kan kita harus ingat kepada wazan itu apa wadah ya kan wadahnya itu ada apa aja ada fa'ala ada fu'ila ada fa'ila apalagi ada fa'ula ya kan itu kan jadi kata sulasi apa namanya sulasi dia sulasi itu tiga huruf kata itu bisa dibaca babibu bisa dibaca baba gitu bisa dibaca bubiba tergantung harus lihat harus itu harus lihat kan nggak bisa ngarang gitu nggak semuanya banyak harokat apa nggak semuanya harokat fathah misalkan gini
nggak semuanya berharap itu jadi huruf itu tuh. Dan biasanya kalau ada lama gitu tuh. Ada lama, bukan lama. Kalau lama kita makan mie panas ada. Gitu ya. Ini ada. Itu wazannya, makanya harus kembali pada wazan. Alimah. Contoh lain misalkan yang bentuknya itu apa? Makan si wazannya udah lewat ya. Jadi bentuk-bentuk wazan ini kan bisa ala, bisa alimah, bisa ada fa'ala yaf'alu, ada fu'ila yuf'alu, ada apa lagi? Oh banyak, ada 6 pokoknya ya, ada 6 wazan ya. Ada 6 wazan. Dulu waktu sebesar Quran saya hafal semua itu teman-teman. 12 hafal semuanya. Sekarang lupa semuanya. Itu baru sulasi itu. Itu baru sulasi majid gitu kan. Nanti ada sulasi mujarodnya, ada rubai majidnya, rubai mujarodnya gitu ya. Itu apa? Wazan. Memang kita kembali kepada wazan. Kalau untuk mengetahui akar-akarnya, untuk mengetahui akar-akarnya. Kanu bima kanu yakdzibun. Yakdzibun katanya apa? Kadaba. Yakdzibun artinya mereka. Pokoknya kalau ya berarti mereka gitu. Kalau tak ya yang mereka dustakan, kalau tak kalian dustakan. Gampang ya. Pokoknya kalau tak sama ya itu tahu. Kalau ya mereka, ya kalau takdzibun berarti kalian, kalau yakdzibun jama'. Iya, gitu. Jama'. Iya, kalau wawu nun itu jama'. Kalau wawu nun kan wazannya gini apa? Kadzaba, kadzabu, kadzabat, kadzabata, kadzabna, kadzabta, kadzabtuma, kadzabtu. Oh itu madi. Kalau mudhari'nya yakdzibu, yakdzibani, yakdzibuna gitu kan. Takdzibu kalau dua orang, kalau mereka mendustakan yakdziban. Kalau mereka yakdzibun gitu. Kalau dia yakdzibu gitu. Gitu-gitunya. Gampang lah. Kalau azannya kita lanjut dulu ya. Wa idza apa artinya? Bisa tatkala, bisa apa itu mah bebas lah, silahkan enaknya nanti gimana kan. Kita juga kalau nulis kan tergantung selera tuh tidak ya, kalau nulis kan tergantung selera gitu. Wa idza qila, apa qila? Qila apa itu? Fi'il madhi. Qila ya, dikatakan. Kalau qala apa bedanya qala sama qila? Kalau qala sudah berkata. Apa bedanya? Kalau itu dua-duanya pasti kan? Nah itu, yang satu pasif, yang satu aktif. Kalau qala itu pasif, kalau qila itu aktif. Kalau qala kan telah berkata, kalau qila dikatakan. Ya, kita itu dikatakan lahum kepada mereka. La-nya apa? La tidak apa? Jangan ini. Iya, la-nya apa? Kan lahum bagi mereka. Kemudian la-nya tidak apa? Janganlah. Ya. Janganlah. La itu ada dua, ada la nafiyah, ada la apa? Ayo. La nafiyah sama la adalah jangan, adalah tidak. Adalah nafiyah itu lah menafikan. Satu lagi apa? La nahiyah. Oke. Nahiyah sama nafiyah. Kalau nafiyah itu seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la nahiyahnya itu la ta'budu illallah gitu kan. Misalkan sama kan? La taqrabu gitu. Contoh misalkan dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, nahiyahnya la ta'budu illallah gitu kan. Nafiyahnya la ilaha illallah, nahiyahnya la ta'budu illallah. La tufsidu fil
Arb itu apa artinya? Bumi ya. Kalau itu mah kita tahu semua lah. Fil ard. Nah, tufsidu apa? Rusak. Asal katanya apa? Fasada. Fasada. Ya itu kan itu mudhari maj. Mudhari apa? Ada mudhari maklum, ada mudhari majhul. Kalau ini kan la. Nah ini bentar. La tufsidu. La itu jangan. Tufsidu. Maksudnya dikatakan apa? Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, maksudnya jangan dirusak gitu, dirusak gitu. Jadi lakukan gini. Ingat wazannya apa? Ya sudu. Ya. itu ininya apa namanya wazannya. Nah dari wazan itu kan dari yang 12 itu berkembang lagi 12 lagi. Iya. Gitu. Iya. Iya, itu harus balik lagi ke situ gitu ya. Sesuai itu. Tufsidu ya. Rusak. Bentar. Bingung juga saya nih. Fasada. Ya, tufsidu. Itu kan dari ta sama fasada ya. Iya, banyak sih. Enggak. Bentar. La tufsi maksudnya jangan kan gini, apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian merusak, betul nggak? Merusak. Iya, karena kan ini apa namanya madi apa apa namanya bingung harus ingat wajahnya, bukan lagi wajahnya gimana pemahaman ada wajahnya pemahaman yang sudu itu kan mudhari. Kalau ini itu masa lampau gitu, masa lalu. Jadi jangan bukan fusidu. Fasada ya sudu kan fasada ya sudu apa maksudnya? Fasada ya sudu mafsudun. Iya, mafsudun. Harus lihat lagi dairitnya. Nanti lihat lagi itunya. Wajahnya apa dari apa ya? Kenapa tufsidu enggak tafsudu gitu ya? Tapi itu sesuai wazan biasanya, itu nggak mungkin keluar dari wazan ya, itu pasti sesuai dengan wazan. Nanti lihat di yang 6 itu masuknya ke mana, tinggal dicek aja itu. Enggak, kan ada yang fu'a juga, ada fu'ila gitu, ada yang fu'ila juga tuh gitu ya. Artinya spesifik ya gitu. Fil ard di muka bumi, qalu apa artinya qalu? Mereka mengatakan. Mereka telah mengatakan. Qalu innama nahnu muslihun. Muslihun itu asal katanya dari kata apa? Solah. Solah itu artinya solah itu baik ya. Solah itu ya. Solah itu iya, solah itu apa ya? Iya baiklah solah itu yang diartikan dengan kita bisa mempercantik sulha, misalkan ada sulha. Soleh dari situ, solihin gitu kan, muslim itu sama satu akar kata, solah dan ha. Nahnu itu kami ya. Nahnu itu kami, muslihun orang-orang yang berbuat kebaikan, gitu. Berbuat baik, berbuat ya maksudnya tidak melanggar soleh itu. Orang soleh kan orang yang tidak melanggar gitu ya. Gitu. Kemudian kata Allah, Allah apa Allah? Ya. Allah itu kalau Allah itu satu kata. Enggak, itu satu kata Allah itu. Allah ingatlah atau maksudnya apa ya? Itu bisa diterjemahkannya bisa lain sebenarnya ya. Tergantung Allah
mengatakan ingatlah Allah itu. Allah ingatlah in bisa sesungguhnya bisa. Iya kan bisa sesungguhnya ya, itu tergantung konteks Allah itu seperti Allah itu bisa dengan sesungguhnya. Dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ala innahum humul mufsidun atau misalkan yang lain. Ada yadunnu ula itu kan bisa diartikan apa? Sesungguhnya, bisa diartikan sekiranya, bukan. Iya, maksudnya tergantung konteksnya nanti seperti apa diartikannya. Ala innahum inna sesungguhnya hum apa hum mereka ya sungguh mereka ya innahum humul gitu humul gitu. Jadi inna sesungguhnya lagi. Jadi kalau Allah itu lebih cenderung mengajak gitu, mengajak kita untuk berpikir gitu, mengajak kita untuk berpikir. Nah, sementara inna itu penegasannya gitu. Jadi Allah itu seruan kepada kita misalkan gini, Allah bidzikrillah, ingatlah ajakan Allah bidzikrillah, ingatlah, ayo dong gitu. Nah kayak gitulah Allah itulah. Nah kemudian ditegaskan innahum gitu, invitation gitu Allah itu seperti itu. Kebayang ya. Jadi kalau Allah itu lebih cenderung mengajak gitu. Nah sudah ada ajakannya, kemudian ditegaskan lagi inna sesungguhnya hum sesungguhnya mereka humul di sini ada dua ya. Nah kayak gitu. Ya seperti apa ya? Seperti itulah. Seperti nyata-nyata gampang maksudnya udah ada buktinya gitu loh. Itu Allah itu. Seperti Allah bidzikrillah tatma'innul dan itu sudah banyak buktinya dengan zikir itu bisa menenangkan hati Allah gitu. Allah innahum humul mufsidun. Mufsidun itu apa? Orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Jadi kata fasada ya tapi jamaah al-mufsidun, tapi jelas ini orangnya. Yaitu orang yang sedang dibicarakan itu jelas. Gitu ya. Walakin itu apa? Walakin itu tetapi, akan tetapi dan tetapi gitu ya. Lakin itu bisa menafikan juga lakin itu. Lakin itu dia akan tetapi. Gitu. La tidak yashkurun mereka sadar. Syaro itu yashkurun asalnya sya sama ro. Syaro gitu ya. Asal katanya syaro ya. Syaro yashkuru gitu. Syaro itu kemarin sudah ya sadar gitu ya. Maksudnya tidak menyadari gitu syaro itu. Makanya kan seperti ada kata-kata syu'aro gitu kan. Kemudian apa lagi? Sya'irullah misalkan. Itu kan satu kata-kata itu. Inna safa wal marwa sya'airillah gitu kan. Kemudian bisa juga mengingat gitu. Jadi kan iya, karena sadar karena kan mereka la yash'urun, mereka tidak sadar. Syair syu'ara gitu. Walakin la yash'urun. Tapi jarang digunakan itu. Jarang. Bisa, tapi jarang digunakan isinya. Jarang. Jadi apa ya syurun itu karakter kerja tapi gimana ya, tapi jarang digunakan. Jarang ada orang menggunakan isyir, jarang digunakan. Uzkur pakai uzkur, anzir wa anzirhum gitu kan. Kalau usyur jarang digunakan gitu. Ya itu saja dulu itu ya, sampai situ dulu.
Iya, makanya kalau kita belajar apa Al-Quran itu ketahuan gitu, bahwa memang bukan kata-kata manusia gitu. Ya demikian dulu lah, biar nggak terlalu banyak.